Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وعلى سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أمة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah merengkuh ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat.
وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke musola Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rengkut harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari ikuti suara saya seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Wa qala aidan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhdar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra, semuanya yang telah hadir di masjid ini yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan Allah di satu majelis yang termasuk majelis mubarakah, pertemuan yang insya Allah dibarokai Allah SWT, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini pertemuan yang dirahmati, dibarokai, dan diridhoi Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu mari kita aturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah fi qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Selanjutnya ngaji melanjutkan pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Materi ngaji sekarang masuk nomor kajian 145. Di dalam buku saya, kitab saya ini, nomor 145 ini ada yaitu 2 sub bagian. Ini yang sekarang bagian pertama atau 145A. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayakillah fahmuka anhu wal yakun talabukal inharil ubudiyati wa qiyaman bi hukukil rububiyah. Pengarang penyusun kitab Al-Hikam memberikan yaitu narasi pencerahan. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Jangan sampai permohonan atau doamu kepada Allah itu
engkau jadikan sebagai sebab ilal ata'i minhu, untuk mencapai pemberian Allah. Fal yakun fahmuka anhu, jadikanlah doa atau permohonan itu sebagai sebab untuk mencapai, saya ulangi, tetapi jadikanlah, yaitu doa atau munajat atau permohonan itu sebagai permintaan, sebagai sarana untuk memperlihatkan penghambaan, wa qiyaman bi huquqir rububiyyah, dan untuk melaksanakan hak-hak rububiyah atau kewajiban terhadap Tuhan. Nah, ini ngajinya sampai pembelajaran cara memahami doa atau permohonan. Bisa mungkin jamaah kita ini sudah berdoa tapi salah memahami cara memohon kepada Allah itu. Ya nggak apa-apa. Manusia itu memang secara fitrah asalnya nggak tahu, lalu diberitahu, lalu menjadi tahu. Asalnya gak ngerti, terus melok ngaji, malah paham. Jadi tujuannya ikut pengajian atau kajian itu memahamkan diri untuk bisa paham terhadap pesan-pesan di dalam agama kita, agama Islam, yaitu melalui wahyu Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam hadis, serta penjelasan dari para ulama. Saya ulangi lagi bahwa memahami pengertian doa, umum kita sudah tahu donga itu njaluk, ya, pastinya memohon kepada yang posisinya di atas kita, memohon kepada yang kedudukannya lebih tinggi daripada makhluk, yaitu Khalik, sang pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam konteks memohon atau berdoa ini kita memberikan pencerahan sebagaimana dikatakan, la yakun talabuka tasabuban ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyati wa qiyaman li huquqir rububiyyah. Jangan sampai doamu atau permohonanmu itu kau jadikan sebagai sebab pemberian sehingga engkau kurang memahaminya atau belum paham. Namun atau tetapi jadikanlah doa atau permintaanmu itu sebagai sarana untuk memperlihatkan penghambaan dan untuk melaksanakan hak-hak kewajiban kepada Allah Tuhan. Nah niki enten analogi yang sedikit menginspirasi itu ngeten, di mana dikatakan di dalam syarah hikam sebagian pesara memberikan analogi. Satu contoh, umpama jika ada seorang ayah atau orang tua, yaitu dianggap oleh anaknya, andaikan tidak diingatkan oleh anaknya, niscaya ayah atau orang tua itu lupa kepada kebutuhan anak. Maka bagaimanakah ayah yang atau bapak atau orang tua yang demikian ini? Bisa jadi karena manusia itu punya sifat keterbatasan atau kekurangan. Orang yang lupa perlu untuk diingatkan. Jadi wong tua biasanya memenuhi kebutuhan keluarga terus kok enggak diberikan. Lalu keluarga bisa jadi anaknya mengingatkan. Ambil satu contoh, kebutuhan sekolah. Bayar apalah, yaitu bagian dari kewajiban. Sudah tanggal sekian kok belum diberi oleh ayahnya. Ayah ingat,
Ya, atau abah atau pak, ini waktunya saya harus bayar. Oh iya ya, ayah lupa. Ini makhluk. Memang makhluk itu punya sifat keterbatasan. Nek lali kudu di tapi Allah itu tidak sifat terbatas. Allah itu maha makanya tidak perlu Allah itu diingatkan. Karena Allah tidak pernah lupa. Nah, sampai kalimat ini ada kesan. Kalau tidak ngaji tasawuf, mending no ati. Dungo iku kesane njaluk utawa ngiling no pangeran. Nah, ini termasuk hijab. Hati manusia menjadi teralingi. Untuk bisa mengenal Allah, ia gagal. Gara-gara yaitu cara memahami donga yang belum tepat. Monggo sama-sama belajar. Dalam hikam dikatakan wong donga itu tujuannya yaitu mewujudkan hak ubudiyah. Sama dengan perintah Allah yang lain, melaksanakan perintahnya Allah. Ya napa dalam Quran itu ud'uni astajib. Mintalah kamu hai makhlukku manusia kepadaku. Diperintah memang. Sama dengan aqimis shalah, dirikan fa'atuz zakah, tunaikan zakat. Sama itu. Maka yang tepat dimahami wong donga iku mewujudkan yaitu ketaatan menjalankan perintahnya Allah. Apa perintahnya? Untuk memohon. Bukan Allah diperintah untuk mengabulkan keinginan. Sampai kalimat ini tidak semua orang paham. Ya apa sih karepane Gusti Allah iki? Aku njaluk ngene lho ben kok gak dituruti ae. Itu kalau anak kepada bapak atau kepada ibu boleh karena sesama makhluk. Kalau kepada Allah tidak boleh. Tanpa kita beritahukan kebutuhan hidup kita, Allah sudah ngerti. Makanya setelah ngaji hikam itu, Allah memberi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu minta. Niki sampe eling-eling. Allah memberi apa yang kamu butuhkan. Karena yang tahu kebutuhan kita itu adalah Allah. Jangan sampai sok kemeru. Apa sok kemeru ini? Gusti Allah itu kaya dibayangno bodong dikandani. Ya Allah, kondisi ekonomi global sekarang goncang. Ya Gusti Allah itu menggon mahasiswa di kuliah kaya apa? Dari kalimat ini sudah salah besar. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Gak dikandani wis ngerti. Apalagi sekedar menyampaikan yang namanya daftar kebutuhan. Disinilah meletakkan kekuatan tauhid. Akidah itu harus tepat. Sehingga kalau ia tidak ngaji tasawuf, nek ndonga wis suwe kok gak terkabul, akhirnya Tuhan disalahkan. Gede-gedene dosa niki. Tuhan sudah disalahkan. Nauzubillahi min dzalik. Saya lanjutkan. Tatwal yakun talabu ke inhar ubudiyah wa qiyaman hukmi rububiyah. Tetapi jadikanlah doa atau permintaanmu itu sebagai sarana untuk memperlihatkan penghambaan dan untuk melaksanakan hak-hak kewajiban kepada Tuhan. Nah, niki solusinya. Jadikanlah doa, permohonan, permintaan yang kamu sampaikan kepada Allah itu memperlihatkan penghambaan. Ngetokno nuruti awakmu diperintah pangeran. Diperintah apa? Ud'uni njaluk nang aku. Nah, Gusti Allah paling seneng nek diminta. Tapi mintanya bukan turutono karepku ya Allah. Ini keliru. Monggo sudah mulai katanya Pak Bambang tadi merubah mindset. Memang kitab hikam itu merubah. Lah, merubah dan berubah itu namanya hijrah.
Minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Cahaya apa itu? Nurul qalbu, cahaya hati. Masih ingat pelajaran yang terlampaui hari ini kelewatan. Cahaya Allah masuk ke dalam hati makhluk namanya manusia itu ada 3 model. Lah sampean kudu mulai ngerti awak iki termasuk sudah mendapatkan cahaya yang nomor berapa, atau tidak masuk sama sekali. Nomor 1 ini untuk mereview supaya ingat lagi. Namanya nur intiba. Cahaya Allah masuk ke dalam kolbu hati manusia, bisa merubah suasana batin. Nah, diterjemahno. Nur intiba itu merubah suasana hati. Suasana, domainnya wilayah, perasaannya berubah. Nah, tadi dari Bapak yang menyampaikan testimoni, memang itu keinginan saya. Saya ini kepingin ngaji itu ada feedback, umpan balik, bahwa yamin mulai pasal ke-1 sampai pasal 145 sekarang ini, apakah sudah ada yang masuk ke dalam hati? Jangan-jangan ilmunya Allah dalam kitab Al-Hikam ini hanya lewat. Nah, seperti yang disampaikan oleh yaitu bapak-bapak yang menyampaikan tadi, refleksi itu saya pahami masuk. Berapa persen ilmunya Allah ini masuk ke hatinya. Nomor 1 tadi apa? Nur intiba, cahaya yang bisa merubah suasana hati. Sing males tadi serkep, biyen melok jamaah namaje gak tahu saiki, gak tahu telat. Yang dulu ngaji-ngaji ini gak suka, sekarang menjadi senang dan merindukan adanya kajian. Ini namanya ia sudah mendapatkan cahaya yang disebut nur intiba. Naik, ibarat kuliah sekolah ini naik kelas, semesternya sudah meningkat. Apa? Nur iqbal, cahaya Tuhan, cahaya Allah yang bisa membebaskan hati manusia dari keterjeratan oleh penjajah laten. Tak terjemah ngono gampang. Apa yang menjajah hati kita yang bersifat laten? Laten itu gak iso ilang, tapi bisa dikurangi powernya, kekuatannya melemah, yaitu nafsunya sendiri. Jadi perang yang paling berat itu perang melawan hawa nafsu. Apa budal masjid males? Males itu nafsu. Dan itu harus dilawan. Kalau sampai melawan hanya dengan kekuatan yang bersifat kemampuan pribadi, tidak mampu sampai. Harus minta pertolongan, bantuan. Bantuan siapa? Allah. Allah mengirim pasukan, namanya Nur Iqbal, cahaya yang bisa yaitu menjadikan orang ini kuat sehingga males hilang. Loh, kita bisa itu refleksi. Ya alhamdulillah tuh biyen niku nanging ngene iki semua Allah saiki diparingi alhamdulillah. Ini orang ini mendapatkan Nur Iqbal. Yang nomor 3 ini misinya kitab Hikam. Nek wis ngono terus ketemu namanya cahaya ketiga, Nur Intisal, cahaya Allah yang bisa menyambungkan hati kita kepada sang pemilik hati, menyambungkan hati kepada Allah. Nah ini puncaknya dari sebuah yaitu perjalanan rohani manusia, suluk ilallah, meniti jalan menuju ridhonya. Niki sebuah cita-cita besar yang itu memang besar dan bisa mengangkat martabat derajat manusia di makom yang besar, menyambungkan hati kepada Allah. Dalam bahasa sholat namanya khusyuk. Jadi khusyuk ku artinya nang Gusti Allah
wusul gak pedhot. Lah nek pedhot iku jenenge ghaflah, lali pangeran. Sembayang ini penggawean. Ini artinya orang kaya tapi terjajah. Terjajah apa? Terjajah oleh nafsunya sendiri. Nah, ini konteksnya. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Berupa apa? Hidayah. Kan ndonga iku aja njaluk rezeki ya. Wong rezeki lho masih gak dijaluk kuwi wis jatah, wis dikeki nang Gusti Allah. Kok sik njuwalu iku ae. Kesannya yang ada meragukan pemberian. Ngeten niku dalam ngaji mendingno atine sik durung bening. Nuwun sewu. Soge niku derajat. Tapi kena dijaluk. Tapi ojo ndonga ngoyok pangeran dikongkon nuruti supaya dadi wong soge. Posisinya salah lagi nih. Tuhan diperintah itu. Ini di masjid lain tadi malam saya di Sidoarjo. Ngaji hikamnya sudah hatam. Sudah mencapai nomor kajian 250. Sekarang masuk yaitu paparan munajat kepasrahan. Oh, seweneng nek itu donga niku. Tadi malam itu sudah sampai yaitu doa nomor 6 dan nomor 7. Jumlah doanya itu ada kurang lebih 40 kalimat munajat pasrah kepada Allah. Kalau dalam bahasa saya itu namanya yaitu donga sumeleh. Sumeleh itu menyandarkan kepada Allah. Gak minta-minta macam-macam. Tapi kalau kita itu memang makomnya belum di situ, ya gak apa-apa, njaluk wae sakar. Sing penting njaluk nang Gusti Allah. Nanti pelan-pelan sudah. Padha karo ngeten lho. Orang itu kalau belum pernah merasakan ada rasa keinginan yang sangat kuat. Tapi kalau sudah sering merasakan, keinginannya sudah mulai tidak kuat. Makane ono guyon ngene, iki guyon nggih. Nek dadi wong sugih, sugih sing temen. Nek dadi melarat. Lho niki wis menggambarkan nanti ukuran kita. Wong kok nek sugih temenan, tampilannya biasa. Sing rada mekedel apa mekedel iki. Iku sugih setengah-setengah, setengah sugih, setengah melarat, bareng setengah gak enak gitu. Orang masak belum masak tunggu. Sik karon setengah dipangan yo gak kene nggih. Misal paling-paling bisa dinikmati oleh makhluk lain namanya binatang. Tapi nek wong melarat nemen dheweke botone nang Allah nemen. Lah sing rada mekedel ngene iku wau, setengah melarat setengah oke Tuhan enggak pernah yaitu didatangi karena ya memang karena mekedelnya itu. Pun mudah-mudahan kita ini oleh Allah dilindungi dari sifat-sifat yang hina dan tercela itu. Di dalam pensarah hikam ini ada satu narasi kalimat yang menurut saya itu bagus. Bunyinya begini. Berdoalah untuk mendekat agar engkau tidak menggantungkan doa untuk sekedar hajat. Ayo coba Bapak Ibu jenengan renungaken kalimat ngeten iki. Berdoalah untuk mendekat agar engkau tidak menggantungkan doa untuk sekedar hajat. Robalah mindsetnya di dalam munajat. Berdoalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub, bukan sekedar menyampaikan maksud. Hajat kan maksud. Jadi kalau kita itu sudah paham dengan hikam, kenapa kamu kok setiap habis sholat kok mesti ndonga? Dalam rangka keinginan kita dekat dengan Allah. Makanya orang itu kan berlapis. Apanya yang berlapis? Kualitas yaitu iman orang dan rohaninya orang itu. Pada tingkat tataran yang paling namanya grassroots, lower class, paling bawah, golongan orang yang ilmunya masih terbatas. Ngaji ini males, gak gelem nambahi ilmu.
Saya mengingatkan, menurut sabda Rasulullah Muhammad SAW, rusaknya manusia di dunia ini karena dua sebab. Jamaah ngaji hitam di masjid, mungkin saya harap dua sebab ini virus, jangan sampai didekati. Kalaupun kita terlibat masuk di wilayah dua ini, harus hati-hati. Apa yang membuat manusia akan rusak di dunia ini? Nomor satu, tarkil ilmi, menjauhi ilmu. Bahasa ngeten iki di terjemahan bebas, gak seneng pengajian, gak seneng tausiah. Makanya sudah terjadwal, bahkan saya dikirimi pengurus masjid jadwal atau agenda pagi ini, hari Rabu ke-3 saya akan di Jawa sing ngaji. Mungkin sudah di-share, tapi dia enggak bergeming sama sekali. Tahu hari mana pengajian kita, tapi tetap gak melok. Ini katanya Rasulullah loh, nggih. Halaka ummati sayani, rusaknya umatku itu karena dua sebab. Satu, tidak suka ilmu, gak seneng belajar, gak seneng ngaji. Ada orang rajin itu sholat jamaah itu di masjid manapun banyak, tapi nek masjid setelah sholat ada acara pengajian mesti cing mari salam. Lho ini gak nyindir sapa-sapa, nyindir awake dhewe lah iya. Dikongkon sabar sak utara, kira sesuwingi pengajian subuh. Ini bukan pengajian umum. Pengajian subuh itu terbatas kalau kesepakatan yang tidak tertulis. Nek cuacanya wis padang berarti wis lagi padang. Sama dengan kalau di Sidoarjo yang saya ngisi itu karena petang mari maghrib, batasnya waktu nanti masuknya waktu isya. Ada timer di HP saya ini ada, yaitu azan mengingatkan sholat sudah waktu. Ya berhenti, gak suwe. Lain dengan pengajian dalam rangka event, peringatan hari besar Islam, acara hajatan, itu bisa dipanjang-panjangkan, bisa dipendekkan. Nek ngaji rutin sing ngene iki, munggah ono bokong ku ya, nemplek sing jenenge keramik ku gak sampai panas. Makane nek ono ngaji subuh kok sik wabot, ngantuk, lungguh suwe gak kuat. Tapi nang pasar, ubung-ubung pasar kuat. Niki ndak sadar orang ini masih dijajah itu. Dijajah yang nomor 2 tadi apa? Ngono ngaji kok pegel, ngubengi pasar gak pegel. Ini sudah kelihatan kalau jenengan ini manusia yang terjajah, belum merdeka. Karena negara saja kalau belum merasakan esensi kemerdekaan, ya masih dirasakan penderitaan. Mudah-mudahan kita hidup ini diawali merdeka dirinya, merdeka bangsanya. Ulangi, berdoalah untuk mendekat agar engkau tidak menggantungkan doa sekedar untuk kebutuhan hajat. Kenapa? Sebab doa adalah sapaanmu terhadap Tuhanmu. Ngeten. Sebab doa adalah sapaanmu terhadap Tuhan. Cara kita menyapa Allah yaitu dengan munajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Al-ayat. Tuhan disapa. Bagaimana cara kamu menyapa Allah? Munajat, berdoa. Karena itu ada kalam hikmah. Dalam keheningan malam yang sepi, hadirlah kepada Tuhan yang mengatur diri. Sembahyang tahajud niku nek jenengan pun paham. Gak njaluk apa-apa. Dalam rangka untuk takarrub kepada. Makanya tadi manusia itu rohaninya nggak podo, kualitas imannya nggak, tingkat grassroots masih orang awam, ilmu ini titik. Tadi kan saya masih putus ya, rusaknya manusia itu karena satu tarkil ilmu. Lah wong ku nek wis gak sampe seneng ilmu, ngaji, males,
tausiah gak suka, akan kena virus kedua. Sama dengan sekarang ini katanya loh, saya ini yang dapat berita-berita virus COVID-19 sudah tidak ada, muncul lagi varian baru, sehingga macam-macam. Sampai saya itu kemarin ketemu orang, ya sepanjang manusia kayak omongan ngomong sakar PD. Oh sekarang ini sudah variannya, yang dulu vaksin 1-2 sudah nggak bisa berfungsi tuh, booster sudah nggak bisa. Cuma booster itu bisa melindungi tidak sampai mati. Lo coba kan? Vaksin melindungi tidak bisa sampai mati. Iki gak termasuk berat dosanya ini. Ini dosa ini. Nek wis divaksin ini maka tidak akan mati. Mati tidak ada urusannya dengan mati, kodok takdir Allah. Lho kan ya, pinter tapi goblok yang ini ki. Karena ini cuma mengganggu. Manusia itu tidak bisa punya kemampuan apa-apa, lalu bisa memberi kemampuan itu karena adanya yaitu support dari kekuatan Allah. Oh, enggak hati-hati ngomong sih guys, belum mantun pergi di satu kota itu kepanggiti yang ngomong taruh naik. Yus kadek ngomong ini, wong iki katongan digigam yo kadek ngono ya enggak bisa gitu. Sing pan gak paham bahwa pinter tidak mesti memahamkan pikirannya orang, tetapi ilmunya tambah, pahamnya belum. Apa virus kedua itu? Jamul mali. Wong iki mali senengane ambek donya kebablasan. Senengane tumpuk-tumpuk donya, ngelung tangi terus mikir penggawean. Ape terus sik kepikiran penggawean. Ada ndak orang begini? Ada ndak? Kapan dia bisa istirahat, tenang hatinya? Ape turu sik ini pegawaiane ndok ning kantor durung mari. Wis mikir meniki sak kerjaan hari ini. Loh niki manusia menderita ini. Tapi ia merasa bahagia. Bahagia mana? Wong ia tidak pernah merasakan nikmat dari Allah. Yang ada semuanya tertekan, terbebani. Monggo. Makane wong kene sebelum masjid. Urusan jobone masjid lalekno. Keluarga lalekno. Tapi ojo lali keluarga. Ngomong iki kudu dipahami. Keluarga lalekno, tapi ojo lali. Artinya ketika kamu wusul menghadap kepada Allah, jangan diganggu oleh yang namanya varian-varian virus hidup ini. Penggawean mlebu waktu sholat ya guys, khusyuk. Ngurung ana ngaji setengah hati. Awake nemplek tembok masjid Mukimuddin, tapi atine melayu-melayu nang. Tuh ngeten-ngeten iki gak perlu kita ingkari, wong kita sendiri juga masih melakukan. Mari belajar bersama tuh. Jadi nomor satu apa? Tarkil ilmi, yaitu meninggalkan ilmu, ngedoi ilmu, tidak senang tausiah pengajian ini. Kedua, jamul mali, ia selalu senang mengumpul-ngumpul harta. Padahal engko nek wis ngumpul ya durung karuan kena dini. Wes cerita ngeten wis umum. Ayo ngedhu nyambut gawe. Wis saiki dadi wong sembarang duwe, tapi gak kena dinikmati. Kan namanya al-khasirun, tertipu orang itu. Duit nyekel, tuku apa iso, tapi gak iso. Kamu ndak boleh makan ini, ndak boleh makan ini. Akhirnya ngombe banyu putih terus. Kaya kula niki. Saiki ditakoni. Lunga nang toko, swalayan, mall, pasar, duwe keinginan ambek nyawa duit. Lunga nang mall, pasar, swalayan atau toko, duwe keinginan tapi gak nggawa duit. Monggo sampean kecenderungannya untuk bisa nuruti nafsu sing ndi? Sing go duwe. Aku lo tadi ngaji ngene ana sing bantah kok. Orang ke pasar itu ustaz sekarang enggak perlu bawa uang, cukup gesek. Nek nggawa uang ribet. Enggak ta. Pinter iso ngatur urusan urip. Tapi gak iso memenuhi kebutuhan urip. Niki lho bedane. Wong pinter sampai cerdas itu beda. Nek uang iso
ya iku rumangsa ngatur urusane urip iku karena ana ilmune. Ketika kita belajar ilmu masalah ekonomi, ada istilah prioritas. Di dalam kebutuhan ini mana yang lebih diutamakan. Dengan uang yang sekian ini mestinya mampunya cuma hanya memilih varian namanya kebutuhan 1 dan 2. 3, 4, 2 gak cukup. Ini namanya ilmu. Tetapi sarana hidup tidak pasti bisa memuaskan kebutuhan itu. Ana wong sugih, umahe makrong-makrong, donyane mubrah-mubrah. Nek dina Minggu, dina weekend, libur, itu sudah membuat daftar mencari senang. Daftar mencari apa? Wargi, apa? Touring, sing tak critakno touring. Atau kemana? Duit nyekel. Sepanjang perjalanan ia mata melihat, hati ada rasa keinginan, ingin memenuhi kebutuhan bisa karena megang uang. Simang jare ini gak penting duit, sepenting gesek ngoten niku. Terus pertanyaan setelah selesai itu ditanya, ya napa sampean rasane ya napa? Puas. Ada 2, puas. Gak apa-apa masih duitku entek akeh tapi hatiku. Wah, pertanyaannya, ini puas yang bertahan lama atau sesaat? Lama atau sesaat? Sama dengan nuwun sewu. Insya Allah pertemuan sebelum ini ya saya bicara. Orang hadir ke resepsi pernikahan, ini loh, ayat kauniyah membuat manusia cerdas. Ada satu gedung yang disewa oleh yang punya hajat, lalu dirias menjadi indah. Asalnya kosong, hanya gedung, dirias, pengantinnya dirias, semuanya dirias, sampai sing teko nang ngene acara ya berias. Maka nek menyangkut ngeten iki semuanya duwe kabeh. Nggih napa nggih? Kadangkala merias kemantene mbek mengerias yang datang luwih suwe sing merias sing datang. Masyaallah. Hidup tidak menerima kenyataan nggih ngoten iki jadine. Wis tuwa budal nang nggone resik manten kepingin gak ketok tuweke. Ya apa carane? Ya apa carane? Duit nyekel kok nang salon. Nek iso bersaing ambek pengantene. Wah, akhirnya didempul, mau macam-macam pertanyaane. Dadi ayu, cantik, tampan ini sesaat atau selamanya? Barang buyar acara, pakaian dilepas, wis mandi, jempol-jempol mang nandi. Ini dunia. Kesenangan yang gedung yang tadi dihias ditinggal dibongkar. Ganti kemanten lain, hiasannya berubah lagi. Itulah dunia. Kamu tidak akan pernah menemukan namanya yang disebut keabadian. Makanya nek wis eling ngaji hikam, seneng iku gentenan, susah yo gentenan. Tapi sampean tak takoni dikon milih. Nuwun sewu. Gentenan ketemu seneng ambek gentenan ketemu gak seneng milih ndi? Kula nek saged nggih melu gentenan ketemu seneng terus. Lah nek terus jenenge gak gentenan jenenge. Mari ngaji hikam itu ngaji rasa katanya Bapak tadi. Betul itu baru tadi. Ngaji rasa sing dihidupkan perasaannya. Niki lho contoh tiang wis makrifat iku. Makrifat gak usah dipahami sing angel-angel apa ana sing gampang kok. Ya. Ana wong tau sugih terus melarat. Terus ditakoni wong, "Lho, amit sewu nggih, keadaan panjenengan kok malih dadi ngeten? Padahal beberapa tahun yang lalu saya ketemu jenengan itu orang yang sukses." Orang menyebut sukses itu alat ukurnya, parameternya mesti dunia, materi. Padahal materi itu bersifat terbatas. Contoh niku wae lho. Wong ayu karena didempul ambek ayu asli teko Gusti Allah.
Padha-padha mari kaudanane. Mari ditempel nang ngene salon, mulai teko resepsi udan tuweres gak nggawa payung. Pior. Lah sing situ ini asli ayu dari sononya zaman. Kaudanan padha-padha ya iku awake blestu namanya air. Kira-kira sing didelok sing pancet ayu ku sing ndi? Makane ana guyon. Kon niku nek golek bojo, aja ketemu ndak resepsi. Rungokno iki rungokno. Nek golek bojo aja ketemu ndak mesti kon akhire kecewa. Lah nek golek bojo iku paranono tangi turu. Wong tangi turu iku ganteng ta, kumus-kumus. Lho nek sampean delok fisik elek, tapi nek panjenengan wong iku ganteng bagus, masih tangi turu tetep gak menerima kenyataan. Wong nek wis tuwa niku tetep gagah, apa gagahe wis berkurang? Monggo. Umur kepala 60, 70, 80. Tasik kelihatan? Saya melihat tapi tidak boleh menyebut nama. Ini kode etik. Seorang mantan orang hebat lah, orang punya jabatan tinggi di negara ini. Kebetulan dia dulu berlatar belakang seorang aparat. Fisiknya bagus. Jadi rekam fotonya itu ditampilkan bagus. Kewakang. Sekarang sudah sepuh. Kurus kulitnya alum, melaku wis pakai pertanyaan gagain nandi. Iki mau sampean pertahankan menjadi salah satu kebanggaan. Iku fisik itu. Dunia orang yang sudah berlimpah-limpah, ya sudah tidak tertarik dengan itu. Butuh ketenangan. Saya itu pernah disambati salah satu jamaah, tapi bukan jamaah ngaji hikam. Dia ini umurnya sudah kepala 7. Ya anggaplah lumayan sudah tua ya. 75 atau 76. Hatinya gelisah. Semua punya tapi gelisah. Lalu ketika sambat ke saya itu ngomong begini, Pak Yai, bisakah saya ini hati saya tenang seperti dulu? Lah sekarang gimana? Saya ini gelisah. Gelisah itu nikmat apa menyiksa? Wong gelisah niku perasaannya nikmat apa menyiksa? Gak iso tenang. Ternyata dia cuma keinginannya satu. Wis gak seneng dunya kaya apa? Tapi sampean durung tutuk kene makome. Apa kepingin balik selamat. Dia ingin ketika dijemput oleh ajalnya, ia ini nikmat. Ketika mati ditetapkan Allah husnul khotimah. Monggo jamaah Masjid Muhyiddin. Di antara dari sekian cita-cita besar yang harus tercapai, kita ini meninggalkan dunia, tidak direpoti oleh dunia. Makanya amin sewu, nek kerungu berita kematian, itu artinya kan mengingatkan. Sekarang mereka yang mati, suatu saat kita sendiri, betul? Matinya pasti, tapi apa model matinya ini? Ini rahasia ilahi. Mudah-mudahan kula panjenengan ditetapkan Allah kelak meninggalkan dunia ini husnul khotimah. Terus nggih? Lah ya apa jalan untuk menjemput husnul khotimah ini? Banyak di antara nasihat-nasihat nggih. Sebarkanlah kebahagiaan kepada orang lain. Iku bahasa kula niku. Sebarkanlah rasa senang kepada orang. Nek seneng aja dipek dhewe. Dua jangan, yaitu menyakiti hati makhluknya Allah.
Nek mari ngelakno ati wong utawa nglarano atine tiyang, aja suwe-suwe dan cepet njaluk sepura. Gak oleh ngomong ngene gak apa-apa, masa sing ngene kesinggung ya gak oleh. Tingkat sensitivitas manusia itu beda. Dilokno guyu ana, dilokno merengut ya ana, dilokno meneng ya ana, tiba meneng iki. Masya Allah, makanya enak tiang niku jarene arek Surabaya Bloko Suto. Ngerti Bloko Suto? Wis pokoke panane. Aku yang ini iki dikongkon ngomong halus-halus gak iso anjene. Aku duduk golongan makhluk halus. Iso ngene iki trimo. Nek bila aku ngomong kasar ya njaluk sepura aku. Niki namanya Bloko. Ngomongnya di hati-hati tiba pendendam. Makanya hati-hati. Kembali ke ngaji. Siapa yang paling sering menyapa, dialah yang paling mengenalnya. Yang kedua, siapa yang sering kali menyapa Allah, dialah paling cepat makrifat kepada Allah. Lah, cara kita menyapa Allah dengan apa? Yaitu narasi doa yang kamu sampaikan. Mungkin sampai nek wis ngaji khatam ketemu donga 40 paparan munajat kepasrahan kepada Tuhan. Wah niku kalimate nyane nggih, wong pinter sik kalah mbek wong sing cerdas. Tingkat orang yang sudah imannya mapan, kualitas rohaninya bobotnya bagus, niku ketika menyapa Allah itu tidak dalam kalimat merintah Tuhan. Sampai nek wis ngaji tasawuf, merintah Tuhan itu kurang ajar. Apa maneh wis diperintah Tuhan dimarahi pisan. Lho hati-hati lho donga iku. Masya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Walus lembut. Wahai Tuhan yang membolak-bolakkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Wong ngeten iku wis gak kepingin apa-apa, kepingin ati sing anteng ayem. Ana gejolak kehidupan tenang. Lah tenang ku salah satu wujudnya senang. Tenang itu wujudnya senang. Lah kalau bergoncang itu wujudnya tidak. Nuwun sewu, ana wong digoncangkan oleh kebutuhan ekonomi. Atine gak iso tenang. Ana digoncangkan oleh yaitu sebuah fitnah yang muncul, gak tenang. Masih bener lho, ya tetep gak tenang. Lah iya, wis gak apa. Kula niku nate ya namanya iki apa? Madul cara Jawane, curhat kepada guru batin. Amin sewu nggih. Guru itu ada dua. Ada guru zahir, ada guru batin. Guru zahir yaitu mengantarkan engkau sampai ke tujuan. Kalau guru batin bukan sampai ke tujuan, yaitu mengawal engkau sampai ketemu yang kau tuju. Sampai rasakan mengantarkan sampai ke tujuan. Contoh, ini misalnya ada orang pergi ke Masjid Mukimuddin, tahu alamatnya di perumahan Kosakra. Lalu dia bukan orang sini. Saya ingin ke Masjid Mukimuddin, ingin ikut ngaji kitab Al-Hikam yang ada di sana. Di mana ya? Ya manggil Grab. Lalu oleh Grab diantar alamatnya. Bisa dimaknai tukang Grab ini guru yang mengantarkan panjenengan sampai ke Masjid Mukimuddin. Tapi tukang Grab tidak mengawal sampean untuk nanti bisa yaitu ketemu yang sama tuju. Masuk ngene guys bedakno. Lah nek sing mengawal semua perjalanan sampean ini dibantu terus. Siapa yang bisa begitu itu? Bukan makhluk. Allah. Susah sing iso ngilangno susah Gusti Allah. Takut sing jabut takut Gusti Allah. Karena itu kembali ke pasal 1, bersandarlah kepada Allah. Hidupmu akan tenang, akan ketemu senang. Akan tenang, akan ketemu.
Tapi ketika hatimu sudah salah meletakkan sandar, kamu tidak akan pernah hatimu tenang dan tidak akan pernah didatangi senang. Ayo, mari bersama-sama mulai refleksi. Lah ya awak iki lho kaya ngene, pewisu budal sore pengisik ketek iki golek apa sih aku iki. Niki wis pelajaran gak perlu dukur-dukur. Wong sing ngelor ngidul-kidul ngalor karu-karuan. Wis nyekel mari bayaran. Makanya ono guyon. Rumah tangga itu ada senyuman, ada tangisan. Ketika datang tanggal muda bagi orang dinas, ketemu namanya ketemu senang. Alhamdulillah bayaran gajian. Barang ketemu tanggal tua, daftar kebutuhannya banyak, dompet wis entek, ketemu apa? Susah. Lah ya sik tanggal sakmene dhuwit wis. Sampe ra usah ngomong sama. Ya Allah, tak hemat-hemat tak rinci-rinci sih tetep gak cukup ae. Ngene sing paling sakne ku dadi wong wedok. Nggih. Dhuwit titik kebutuhane akeh. Wis akeh harus minta mewah pisan. Makane tiyang estri niku nggih wong sing paling sabar. Jenengan sing sabar niki Bu minimal bus swarga perkara sabar niku. Dikei ya diterima, gak dikei ya. Gak dikei ya. Ya dilingno ngono lho, diling. Jadi ternyata kita ini perlu tahu, nggih. Terusane siapa yang memahaminya makin mengerti bagaimana seharusnya bersikap di hadapannya. Kita ini adalah hamba, kewajiban kita semata-mata hanya ibadah. Doa adalah bagian dari ibadah yang seharusnya engkau jadikan sebagai sarana mewujudkan yaitu penghambaan. Loh, kalimat itu tutuk kuno. Sarana mewujudkan penghambaan. Makanya ana tiyang niku menikmati donga, ana wong maca donga gak padha. Nek wong maca donga daftar maca. Tapi nek menikmati donga, dia ini sedang apa? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Makanya sampai ana mada ilahana ya ilahana. Ngeten iki lah apa ya? Menikmati suatu hubungan kedekatan. Kedekatan apa yang itu tidak bisa terlihat? Namanya kedekatan rasa. Sampeyan lungguh jejer kanca-kanca ndak tembak ini kedekatan raga. Belum tentu jejer rasane mendekat. Contone padha nyekel HP-ne, kene sibuk, kuwi ana mbek wong kono kene ijek ragane ado. Gak nyambung, gak konek. Monggo awake kadang kala komunikasi mbek wong ndok pato aktif sebelahe. Makanya rumah tangga ketemu bojo omong-omongan santai niku kenikmatan. Gak tahu ngono mek nyambet gawe ketemu-ketemu lara. Lara dirawat rumah sakit, gak suwe matek pisan. Kedekatannya kapan? Enggak nggih. Akan niku lho ngene, mulai ngaji teko masjid melaku. Sing lanang tuwa, sing wedok tuwa, melakune rada kena-kena. Nah, sing wedok kudu tiba dicekel dituntun wis lanang. Kedekatan apa iki? Kedekatan apa? Ya raga sak rasane. Aku nyekel tangane bojoku lho, nyetrum, apa nyetrum ya apa? Lho, ngeten iki nikmat tapi tidak pernah diakui. Betul? Saya ditakoni. Kula niki cerita kakak. Digonceng bojo teko masjid mulai. Nuwun sewu dalane berlopang, sepeda motore langsung sing jenis sing wedok ndak mburi kaget. Kira-kira kaget yang nikmat apa kaget yang menderita?
Sampeyan kejeglong guk langsung awake nabrak gegere bojone ngoten itu kaget yang nikmat apa kaget yang menderita? Yo gak iso diterangno, yo mari kita lho dalan sing jeglong-jeglong. Jadi nikmate Allah iku nempel gak kena dibayangno. Nggih. Ngaji, nek ngaji kan seneng ilmu, seneng ae. Nah, nggih. Kelihatannya waktunya sudah cukup. Kalau diterusno kula niki zalim. Lah nek zalim garis babe apa? Mboten api. Mari semoga bersambut dengan sub pokok bahasa nomor 2 dari yaitu nomor kajian 145. Semoga Allah mempertemukan kita pada pengajian akan datang. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman fi'a wa wafik li amalan makbula wa beli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfir Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka hina'anin nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.